Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Utami dari Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang zabihah atau penyembelihan hewan. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya kita ke pengertian zabihah atau penyembelihan. Dalam pembahasan fikih memiliki beberapa nama, yakni udiyah, azab, dan azzakah. Zabai adalah bentuk jamak dari zabihah yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, atau dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku. Pengertian zabihah sendiri secara terminologis ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab fikih. Sesuai dengan perbedaan tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu 4 buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat besar yang terletak di bagian samping leher. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian bawah leher atau bagian bawah leher labah, atau di situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, maka dilakukan penikaman di bagian mana saja dari tubuh hewan itu. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Hukum penyembelihan yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Al-Quran, Surat Al-An'am, Surat ke-6, ayat 121. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Kedua, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas.
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ma'idah Surat kelima ayat 3. Selanjutnya, zabihah atau sembelihan. Saat penyembelihan hewan, termasuk hewan kurban, hendaknya kaum muslimin memperhatikan adab dan rukun-rukun penyembelihan, termasuk status kehalalan daging hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih berstatus halal apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, syarat penyembelih. Yang kedua, syarat alat untuk menyembelih. Yang ketiga, syarat untuk hewan yang disembelih. Untuk syarat yang pertama, yakni syarat penyembelih, penyembelih harus berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu, sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil mencapai usia tamyiz. Seorang anak dikatakan mencapai usia tamyiz ketika dia bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang bermanfaat bagi manusia. Umumnya, anak menginjak fase tamyiz ketika dia sudah berusia 7 tahun. Penyembelih haruslah penganut agama samawi. Yang dimaksud penganut agama samawi adalah kaum muslim dan ahli kitab. Yang ketiga, syarat penyembelih tidak sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang keras untuk menyembelih. Yang keempat, penyembelih harus adanya niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Yang kedua, syarat alat untuk menyembelih. Yang pertama, alat untuk menyembelih haruslah tajam dan bisa memotong. Kedua, alat untuk menyembelih selain kuku dan gigi. Masuk dalam syarat ini adalah alat menyembelih juga tidak boleh terbuat dari tulang. Yang ketiga, syarat hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih haruslah termasuk hewan yang halal untuk disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih haruslah terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher, kecuali dalam hal kondisi darurat. Sembelihan yang sesuai syariat. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa penyembelihan yang sesuai syariat itu ada 3 keadaan. Dinukil dari Sholatul Idain karya Syekh Sya'ad Al-Qotani. Yang pertama, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus 4 hal ini, maka sembelihnya yang halal menurut semua ulama. Yang kedua, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, terputusnya tenggorokan dan kerongkongannya saja, tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya memang halal. Ini menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi. Ada beberapa hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih.
Yang pertama, dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun jika penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya tetap sah. Yang kedua, hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih meletakkan kakinya di lehernya agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. Yang ketiga, membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Yang keempat, menyebut nama sahibul kurban ketika menyembelih. Yang kelima, berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban kita. Hewan kurban. Tata cara menyembelih hewan kurban supaya halal dan higienis. Yang pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Yang kedua, awali dengan membaca bismillah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban agar tidak menyakiti hewan tersebut. Yang keempat, gantungkan kaki belakang hewan setelah disembelih. Yang kelima, ikat saluran makanan dan dubur hewan. Yang keenam, lakukan pengulitan secara perlahan. Yang ketujuh, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. Yang kedelapan, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. Yang kesembilan, jaga kesehatan daging kurban. Yang terakhir, daging kurban di luar lemari pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam dan harus dalam keadaan bersih dan higienis. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.